Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Di sini kami beranggotakan 3 orang dengan dosen pengampu Bapak Aditya Rahmawan, SSI MPD. Saya Anissa Setiawan, NIM 31 sebagai penyaji pertama, ingin menyampaikan materi mengenai pengertian keterampilan berpikir tingkat tinggi, di mana di sini dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang melibatkan daya pikir kritis serta kreatif seseorang untuk memecahkan suatu permasalahan. Ada beberapa tokoh yang berpendapat, yaitu Hamidah 2018 berpendapat bahwa HOTS merupakan suatu keterampilan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja. Kemudian menurut Lewis dan Smith 2009 mengatakan bahwa HOTS kemampuan keterampilan yang dimiliki siswa setelah menerima informasi untuk dikelola dan menghasilkan informasi yang baru. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Menurut Susanti 2014, faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir tingkat tinggi di sini yaitu adanya hubungan antara siswa dan guru, di mana dari sisi siswa mereka belum mengetahui indikator-indikator keterampilan yang harus mereka miliki. Kemudian dari sisi guru, banyak sekali guru yang masih mayoritasnya tidak memiliki pembelajaran yang efektif, sehingga di dalam kelas masih monoton dan tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal. Kemudian, menurut Yulianti dan Lestari 2018, ada 3 faktor yang mempengaruhi rendahnya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama yaitu adanya lingkungan. Lingkungan di sini dapat membantu siswa untuk mengetahui atau mempelajari serta mendapat pengalaman-pengalaman baru untuk menganalisis suatu permasalahan. Yang kedua, di sini ada karakteristik psikologis, di mana karakter siswa yang dianalisis ditinjau berdasarkan psikologis. Yang ketiga di sini ada kemampuan intelektual, di mana siswa sangat membutuhkan kemampuan ini untuk berpikir kritis, menganalisis, serta memecahkan suatu permasalahan. Kemudian di sini ada konsep keterampilan berpikir tingkat tinggi, di mana konsep keterampilan ini memiliki 4 kondisi. Yang pertama, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kecerdasan dalam belajar. Yang kedua, terdapat sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Jadi, hanya khusus untuk situasi belajar itu sendiri. Yang ketiga, pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linier, hierarki, atau spiral berganti menuju multidimensi dan interaktif serta inovatif. Yang keempat, keterampilan tingkat tinggi lebih spesifik serta penalaran kemampuan menganalisis dalam suatu pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, dan kreatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Kamila, NIM 03. Di sini saya selaku penyaji kedua. Di sini saya akan membahas terkait penyusunan instrumen penilaian dari keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, yang pertama, menurut Widana tahun 2017, langkah-langkah dalam membuat instrumen penilaian HOTS ini terdiri dari 6 langkah. Yang pertama adalah menganalisa KD yang dapat diukur dengan menggunakan penilaian HOTS. Kemudian yang kedua, melakukan pengembangan terhadap kisi-kisi. Yang ketiga, menulis pertanyaan. Yang keempat, menentukan kunci jawaban, baik berupa pertanyaan pilihan ganda ataupun berupa deskripsi. Kemudian yang kelima adalah menganalisis kualitatif. Yang keenam, menganalisis kuantitatif. Kemudian di sini juga menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 yang dapat dijadikan sebagai pedoman guru, langkah-langkahnya terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah melakukan analisis terhadap KD yang dapat dibuat dengan menggunakan soal-soal HOTS. Nah, dalam tahapan ini harus diperhatikan dengan baik
tidak boleh sembarangan, dan bukan hanya terpaku pada KKO atau kata kerja operasional. Kemudian yang kedua adalah menyusun kisi-kisi soal, di mana tujuannya adalah sebagai panduan guru untuk memilih KD yang dapat dibuat dengan menggunakan soal HOTS. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pemilihan terhadap stimulus yang menarik dan kontekstual. Nah, stimulus ini biasanya yang baru, yang mana belum pernah dibaca oleh siswa. Kemudian, stimulus yang kontekstual maksudnya adalah stimulus yang disesuaikan dengan real life atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat adalah menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal yang telah disusun. Nah, dalam tahapan yang keempat ini, itu harus disesuaikan dengan langkah-langkah yang sebelumnya, di mana harus sesuai dengan KD, materi, terus stimulus yang tepat. Nah, poin terakhir, langkah-langkahnya adalah membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Jadi, pada soal HOTS ini, setiap butirnya dilengkapi dengan pedoman penskoran atau kunci jawaban. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait karakteristik soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini menurut Kemendikbud tahun 2019, karakteristik dari soal HOTS itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang mana dalamnya itu termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan untuk berpikir kritis, kemampuan untuk berargumen, terus kemampuan untuk mengambil keputusan, dan berpikir kreatif. Nah, yang kedua adalah berbasis permasalahan yang kontekstual. Nah, di sini soal-soal HOTS yang dibuat adalah asesmen yang berbasis nyata dalam kehidupan siswa, sehingga diharapkan nantinya siswa itu dapat menerapkan atau mengaplikasikan konsep-konsep pembelajaran yang telah dipelajari oleh siswa di dalam kelas dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bentuk soal yang beragam. Jadi di sini bentuk soal ini sebagaimana disesuaikan dengan soal-soal HOTS yang digunakan dalam TISA yang mana beragam bentuk soal. Kemudian bentuk soal HOTS ini dilakukan tujuannya itu memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh mengenai kemampuan siswa atau mengenai respon dari siswa yang ikut tes. Seperti itu. Nah, di sini penyusunan soal HOTS itu menggunakan stimulus, di mana stimulus ini sebagai dasar untuk menyusun atau membuat pertanyaan. Nah, stimulus yang digunakan pada konteks HOTS ini harus bersifat kontekstual dan juga menarik, yang mana di sini penggunaan stimulus yang dipilih bisa diambil dari berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari atau lingkungan sekitar yang dapat berupa budaya, adat, atau kasus di daerah-daerah tersebut. Kemudian selanjutnya, di sini saya akan membahas terkait ranah kognitif HOTS pada taksonomi Bloom, di mana menurut Sulianto itu menyajikan gambar seperti tertera. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa gambar di atas menunjukkan bahwa pada posisi C4 dan C5 sebagai level kemampuan berpikir kritis, dan pada proses C6 itu merupakan keterampilan berpikir kreatif. Serta kemudian dari kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis ini digunakan sebagai pemecahan masalah dalam menetapkan suatu keputusan. Jadi di sini dari C1 sampai C3 itu level LOTS, sedangkan dari C4 yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi itu termasuk level HOTS. Terima kasih. Baik, saya Maeka Wahyuningsih, NIM 6, akan melanjutkan presentasi dari saudari Kamila. Indikator kognitif HOTS. Aspek berpikir kritis level kognitif dan indikator yaitu C4, menganalisis. Dalam hal ini, proses menguraikan materi yang selanjutnya dicari keterhubungannya secara menyeluruh. Membedakan yaitu mampu memilih informasi menjadi bagian yang relevan dan bagian yang tidak relevan. Mengorganisasi yaitu mampu mengidentifikasi informasi menjadi struktur yang terorganisir. Mengatribusi yaitu mampu menetapkan pola hubungan atau keterkaitan antara bagian dari setiap struktur informasi. C5. Mengevaluasi yaitu kegiatan membuat suatu keputusan yang didasarkan dengan kriteria dari standar yang telah diterapkan. Memeriksa yaitu mampu mengecek dan menetapkan kegiatan
yang salah terhadap proses atau pada suatu pernyataan. Mengkritik yaitu mampu melakukan penerimaan dan penolakan terhadap suatu informasi dengan kriteria yang telah ditentukan. Berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Level kognitif dan indikatornya yaitu C6. Mencipta, membentuk solusi atau sesuatu yang baru dari suatu kegiatan dalam menghubungkan berbagai elemen. Merumuskan yaitu mampu memberikan cara pandang terhadap suatu persoalan yang ada. Mencerna yaitu mampu merancang suatu cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Memproduksi yaitu mampu membuat ide solusi atau suatu keputusan dari rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran HOTS dalam pembelajaran IPA. Menurut taksonomi Bloom atau dalam taksonomi Bloom menurut Dini 2018, indikator mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi 1. Menganalisis yaitu C4, kemampuan untuk memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh permasalahan atas konsep secara utuh. Mengevaluasi C5 yaitu kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria atau patokan tertentu. Mencipta C6 yaitu kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi suatu bentuk baru yang utuh dan luas atau membuat sesuatu yang orisinil. Model pembelajaran HOTS yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA adalah model Science Integrated Learning atau SIL. Model pembelajaran dari hasil perpaduan antara model inquiry dengan Science Technology Society atau STS. Model pembelajaran ini dibangun dari pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya dimiliki. Kemudian disatukan untuk memahami konsep dan penerapan konsep IPA secara utuh. Yang kedua yaitu model STIM HOTS, yaitu model pembelajaran yang menghubungkan proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi dengan membangun suatu skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan konten informasi baru yang akan diajarkan kepada siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.